4 pemain yang berposisi sebagai penyerang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di laga uji coba melawan Timor Leste. Laga uji coba FIFA Matchday akan digelar di Bali. Dari 27 yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia, Sintayong memasukkan 4 striker, di mana boleh dibilang berasal dari generasi yang berbeda. Keempat striker itu adalah Dedik Setiawan, M. Rafli, Hani Sagara, dan Ronaldo Kuate. Ketiganya merupakan perpaduan dari pemain senior U23 dan U19. Tentu, ini akan sangat menarik untuk dinantikan. Ini menjadi bukti juga jika Sintayong ingin membentuk timnas Indonesia yang kuat pada masa depan. Keempat striker itu juga memiliki tipikal yang berbeda. Seperti apa karakter para penyerang pilihan Sintayong? Yang pertama, Dedik Setiawan. Striker ini mungkin paling banyak dibicarakan oleh netizen di media sosial. Setelah Piala AFF 2020 di Singapura, Dedik dinilai minim kontribusi selama tim Garuda tampil di Singapura itu. Pemain Arema FC ini tidak mencetak 1 gol pun dalam 6 laga yang dijalani oleh timnas Indonesia. Sementara di level klub, performa Dedik musim ini juga bisa dibilang melempem. Dia baru mencetak 1 gol dalam 13 laga. Jadi, kelemahannya sudah terlihat. Ketajamannya di depan gawang masih belum kembali. Padahal, dia sempat menjadi striker subur di Liga 1 pada musim 2018 hingga 2019. Bisa jadi Dedik kehilangan ketajaman setelah istirahat lama pada tahun 2019. Ketika itu, dia menjalani operasi lutut. Selain itu, di timnas Indonesia saat ini, dia menjadi striker paling senior. Sementara di luar lapangan, dia juga merupakan pemain yang dikenal santun. Kemudian yang kedua, Muhammad Rafli. Penyerang yang unik bersama klubnya Arema FC, yakni Muhammad Rafli lebih sering menjadi gelandang serang, tapi di timnas Indonesia U23, Rafli sempat menjadi target man dan cukup subur. Ketika di level klub, permainannya tergolong apik. Banyak yang menilai Rafli seharusnya masuk dalam skuad Piala AFF 2020 yang lalu. Netizen pun melihatnya lebih layak menjadi striker timnas Indonesia ketimbang rekannya Dedik Setiawan. Kelebihan Rafli adalah kuat menahan bola. Skillnya juga bagus. Ketika bermain di Liga 1, Rafli bermain 18 kali dan menyumbangkan 4 gol dan 2 assist. Kelebihan Rafli, dia punya tanggung jawab akurat. Musim ini 2 gol dicetaknya lewat tendangan bebas. Namun bukan berarti dia tidak memiliki kelemahan. Fisiknya sering kedodoran, sehingga Rafli sering ditarik keluar pada babak kedua. Ini yang selama ini menjadi pekerjaan rumah tim pelatih Singoedan. Kini pelatih timnas Indonesia juga bertugas untuk memperbaikinya. Kemudian Hani Sagara. Sebagai seorang striker, bisa dibilang Hanis masih kurang tajam. Ini bisa kita lihat di Piala AFF 2020 dan di klubnya Persikabo 1973. Tampil di Piala AFF 2020 yang digelar di Singapura pada akhir tahun lalu, dia tidak mencetak gol sama sekali. Sementara di Liga 1, baru 1 gol koleksinya, sama seperti Dedik Setiawan. Tapi di balik itu, ada sisi positif dari karakter bermainnya. Hanis memang bukan tipikal target man. Dia cukup ulet ketika membawa bola. Bisa dibilang striker berusia 22 tahun itu tipikal pekerja keras di lini depan. Hanis sempat menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia ketika masih kelompok usia. Namun di timnas Indonesia senior, dia butuh lebih banyak jam terbang. Sayangnya di klub pun dia bukan pilihan utama. Ini sebuah persoalan yang harus dihadapinya, karena dia sulit menemukan performa terbaiknya ketika di klub jarang merasakan atmosfer pertandingan. Dan yang terakhir, Ronaldo Kuate, striker paling muda yang dapat panggilan dalam pemusatan latihan ini. Ronaldo Kuate yang baru berusia 17 tahun, tapi dia dianggap punya potensi besar. Darah sepak bola dari sang ayah, Roberto Kuate, mantan pemain asing di Liga Indonesia asal Liberia. Bicara ketajaman, Ronaldo Kuate masih belum memberi bukti bersama klubnya Madura United. Ronaldo dapat kesempatan 9 kali bermain dan belum mencetak gol. Sementara di timnas senior, ini juga kali pertama dia dipanggil sebagai striker. Dia punya kelebihan, cepat dan berteknik tinggi. Mental tandingnya juga bagus meski usianya 17 tahun. Dia tidak grogi saat menghadapi pemain belakang yang lebih senior. Tapi karena masih minim pengalaman, Ronaldo Kuate masih butuh jam terbang untuk membuat permainannya lebih matang, terutama saat mengambil keputusan tetap membawa bola atau melepaskan tembakan atau memilih umpan ke rekannya. Dan itulah 4 penyerang pilihan Sintayong. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar sekarang juga.